Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Bertemu lagi dengan saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit, yaitu sebuah penyakit yang tidak kelihatan. Pernahkah Bapak Ibu semua mendengar atau bahkan melihat langsung orang sakit, tapi setelah diperiksa, dicek di lab, diperiksakan ke dokter, ternyata tidak ada penyakitnya, padahal secara fisik sangat-sangat lemah sekali. Padahal banyak justru orang yang sampai lumpuh, tidak bisa berjalan, kemudian ada yang sakitnya di daerah jantung, ada yang sakitnya di perut, ada yang sakitnya di tenggorokan, tapi setelah diperiksa dokter mengatakan bahwa ini baik-baik saja, tidak ada penyakit, sarafnya tidak bermasalah, kemudian dari organ penyakit dalamnya tidak ada masalah, tapi sang penderita merasakan sakit yang luar biasa. Biasanya orang-orang sebagian ada yang mengatakan bahwa itu penyakit kiriman atau dikerjain orang dan lain sebagainya. Sebelum kita lari ke sana, coba kita analisa dulu. Jangan-jangan yang dialami itu adalah psikosomatis, yaitu penyakit gangguan psikologis yang bisa dirasakan sampai ke fisik. Nah, kalau ada yang bertanya, memangnya bisa pikiran kita menyebabkan fisik kita sakit? Sangat bisa sekali. Kenapa tidak? Coba bayangkan, ketika Anda memiliki sebuah masalah yang sangat berat, memiliki sebuah masalah yang sulit sekali dipecahkan. Coba, Anda pasti merasakan kepala Anda jadi pusing, perut jadi mual, jantung jadi deg-degan, kemudian seluruh tubuh Anda tidak nyaman sekali. Nah, ini adalah bukti bahwa ternyata pikiran kita mampu mentransfer penyakit ke dalam fisik kita. Jadi bukan, pikiran kita ini luar biasa, karena dia bisa membuat tubuh kita sakit, juga bisa membuat tubuh kita jadi sehat. Tergantung bagaimana program yang dijalankan. Nah, psikosomatis itu adalah program pikiran bawah sadar yang menginstruksikan kepada fisik kita untuk menjadi sakit, dan akhirnya itu sakit gitu. Jadi itu adalah gangguan psikosomatis. Gangguan psikosomatis ini banyak sekali ragamnya, banyak sekali tempat-tempat yang bisa menjadi sakit karena psikosomatis ini. Ada yang merasa di punggung, kemudian ada yang merasa di kaki, ada yang merasa di kepala pusing, ada yang merasa di leher sangat berat sekali, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang sampai tidak bisa berjalan, saking dahsyatnya psikosomatis ini. Nah, ketika orang tidak bisa berjalan, maka orang pasti berpikirnya ini saraf atau ini stroke dan lain sebagainya. Padahal bisa jadi itu adalah psikosomatis. Nah, jadi jika keluarga Anda atau Anda sendiri bahkan mengalami sebuah penyakit yang diperiksakan kemana-mana tidak ada penyakitnya, bisa jadi itu adalah psikosomatis. Nah, jika itu adalah benar psikosomatis, maka penanganan yang tepat, salah satunya yang bisa menjadi alternatif bagi kita adalah hipnoterapi. Dan saya sudah banyak membantu orang-orang yang memiliki gangguan psikosomatis. Bahkan terakhir mengatakan dia sudah sangat tersugesti bahwa dirinya terkena santet. Nah, beliau sudah sangat tersugesti bahwa dirinya terkena santet. Kemudian ketika mencari pengobatan, akan selalu mencari pengobatan yang berhubungan dengan spiritual. Sudah kesana kemari, ke dokter tidak ada hasilnya, ke paranormal juga, ke spiritual tidak ada hasilnya. Nah, baru mau mencoba hipnoterapi. Di situ saya ditanya, ini penyakit apa? Saya belum bisa menjawab.
saya belum bisa mengatakan apa-apa, karena saya bilang nanti sih bisa bilang itu spiritual juga, saya takut salah. Akhirnya saya bilang yang penting dicoba dulu. Saya bilang ini harus dicoba di terapi dulu. Kalau memang ini nanti ada hasilnya, berarti kemungkinan besar itu memang psikosomatis. Dan luar biasa, 1 kali terapi sudah berkurang 80%. Jadi yang tadinya di punggung sakit, seperti ditusuk, seperti seperti ditusuk dengan pisau yang sangat dalam, 80% hilang sakitnya. Padahal sudah dialami selama 3 tahun. Coba bayangkan, selama 3 tahun merasakan sakit di punggung dan selalu tersugesti bahwa itu adalah penyakit kiriman orang. Kemudian terapi, saya melakukan terapi sebanyak 4 kali. Nah, pada saat terapi kedua, ketiga semakin hilang, dan terapi keempat sudah benar-benar total hilang. Dari situ kita bisa lihat bahwa ternyata psikosomatis itu memang sangat berperan penting dalam rasa sakit yang muncul. Sugesti yang saya berikan pada saat itu adalah karena si klien ini memang sangat tersugesti bahwa dia kena santet. Akhirnya saya mengatakan bahwa di punggungnya memang benar ada sebuah keris yang tertancap. Saya katakan seperti itu. Kemudian saya minta membayangkan bahwa keris itu saya cabut dari punggung klien itu. Dan luar biasa, sang klien benar-benar merasakan bahwa keris itu saya cabut. Kesakitan, teriak-teriak. Saya bilang, kalau mau teriak silahkan teriak sepuas-puasnya, sekencang-kencangnya. Teriak, menangis karena kesakitan pada saat saya memberikan sugesti bahwa keris itu saya cabut. Dan setelah tercabut full, setelah tercabut benar-benar hilang, akhirnya penyakit itu benar-benar hilang sampai sekarang. Jadi ternyata pikiran kita ini sangat luar biasa, bisa menimbulkan rasa sakit yang luar biasa selama bertahun-tahun, selama itu kita percaya. Dan pikiran kita ini luar biasa, apapun yang dipikirkannya, tidak peduli itu positif maupun negatif, maka itu yang akan terjadi. Untuk itu mulai sekarang hati-hati dengan pikiran kita. Ketika kita sakit, jangan langsung mengatakan bahwa ini penyakit kiriman atau apapun. Nah, kita harus berhati-hati, karena kalau itu menjadi sugesti, kalau itu tertanam sebagai sugesti, maka itu nanti yang akan terjadi. Benar-benar merasakan sakit yang luar biasa dan sulit sekali diobati. Jika Anda atau keluarga Anda mengalami penyakit yang seperti saya sebutkan tadi, tidak ada salahnya Anda mencoba untuk hipnoterapi di klinik Hypnomedica, salah satu yang sudah banyak membantu ribuan klien. Dan jika Bapak Ibu nanti ke klinik Hypnomedica, Bapak Ibu akan bertemu dengan saya atau tim terapis yang lain dan ceritakan semua dari awal. Keterbukaan adalah kunci dari terapi kami. Terapi kami membutuhkan keterbukaan, membutuhkan informasi yang detail, yang jelas, supaya kami dapat memberikan terapi sebaik-baiknya. Oke, itu saja. Sampai bertemu di klinik Hypnomedica dan salam sukses.